Jangan minum obat kimia, nanti kena ke ginjal sama liver. Begitu sebagian orang percaya. Ya memang ada benernya kalau minumnya nggak benar, tidak atas indikasi ataupun saran dari dokter. Ya jadi bahan kimia itu tidak identik dengan kok deterjen, semen, bahan kimia cair yang lain-lain yang bisa merusak organ-organ dalam tubuh ya. Jadi namanya zat aktif obat atau bahan baku obat itu penemuannya sudah melalui uji coba bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan ya. Jadi bahan aktif obat itu ada dari ekstrak tumbuhan, ekstrak hewan, kemudian bahan biologi, kemudian dari mikroba atau jamur yang dibiarkan menjadi antibiotik, kemudian dari mineral ada, lalu kemudian dari sintetik bahan kimia memang ada, tetapi diukur, dicari molekulnya yang terbaik untuk ditakar sesuai dosis gramnya yang sesuai dengan titik tangkap untuk perbaikan kondisi di dalam organ tubuh manusia. Ya jadi penemuan obat itu makin maju makin maju. Makanya dulu itu usia harapan hidup di tahun 50-60 dulu itu hanya di bawah 60 tahun. Tapi sekarang itu udah di kisaran 70-an tahun. Bahkan negara-negara maju kayak misalnya Singapura, Jepang, Korea, itu usia harapan hidupnya udah 83 sampai 86 tahun. Nah, kalau kita itu baru sekitar 73 tahun, mending daripada India yang 67 tahun, karena India rakyatnya sangat besar ya. Tapi di negara-negara Afrika yang kurang maju sana teknologi kedokteran maupun sistem pelayanan kesehatannya, itu usia harapan hidupnya masih sekitar 50 tahun. Ya, jadi kemajuan itu adalah keniscayaan. Jadi jangan disangka dan menegasikan bahwa yang kimia itu beda dengan yang alamiah. Yang alamiah itu pasti segalanya baik. Tetapi ada teknologi modern yang bisa mengujinya. Dan penemuan obat itu atau ketika obat itu dipasarkan di masyarakat itu melalui uji coba bertingkat, bertahap. Pertama dari uji coba di laboratorium, ya, di lembaga penelitian. Kemudian berikutnya uji coba praklinik, diuji cobakan ke hewan-hewan yang sesuai dengan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, uji coba ke manusia. Itu di dalam populasi yang terukur sampelnya cukup banyak. Tentunya dengan pendampingan dan pengawasan akan efek samping. Kemudian keempat, uji coba di lab di Badan POM maupun kalau di Amerika itu di FDA. Kayak gitu. Terus kemudian yang kelima itu ada uji monitoring setelah obat tersebut diedarkan ke masyarakat. Ketika ada efek samping ya itu akan ditarik dari pasaran. Tapi tentunya dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan negasikan begitu saja bahwa obat kimia itu pasti buruk. Terkait dengan banyak penyakit sindrom metabolik karena akibat gangguan metabolik, gangguan keseimbangan metabolisme dalam tubuh dan degenerasi, memang obat itu harus diminum terus untuk maintenance, untuk pemeliharaan supaya kondisi tubuh tetap terjaga. Dan terbukti banyak usia harapan hidupnya sampai tua karena mau rajin minum obat, tetapi juga menjaga keseimbangan kesehatan yang lain. Nggak cuma melulu sama obat, tapi tetap salah satu faktor itu kita mempercayai keniscayaan teknologi modern.